Salam Bapak Ibu guru hebat, terima kasih kembali telah berkunjung di channel ini. Video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 3.2 pada pemimpin dalam pengelolaan sumber daya bersama dengan saya Agnes Ganumba, calon guru penggerak angkatan 11, guru di SMP swasta Bintang Laut Teluk Dalam. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Seperti gambaran di atas pada modul 3.2, di sini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya kita akan hubungkan dengan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya pada modul 1.1 sampai dengan modul 3.1 nantinya. Berikut beberapa soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Soal pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya dalam kelas sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Jadi, sumber daya itu sebagai suatu komunitas sekolah adalah suatu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam pengelolaan sumber daya oleh pemimpin pembelajaran dalam pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat yang bermuara pada kebermanfaatan bagi peserta didik. Sebagai sebuah ekosistem di sekolah, sumber daya yang ada itu saling berhubungan atau interaksi, atau hubungan timbal balik atau saling berkegantungan antara komponen dalam ekosistem, yaitu dalam hal ini adalah komponen biotik, yaitu unsur yang hidup, dan komponen abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Nah, faktor biotik ini atau unsur yang hidup ini dan abiotik ini unsur yang tidak hidup saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling memengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya, seperti hubungan antara murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan dan sarana dan prasarana, termasuk media pembelajaran dan juga teknologi informasi komunikasi. Selanjutnya, kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan tersebut melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah, yakni yang pertama ada modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir ada modal agama dan budaya. Nah, pengelolaan 7 modal utama oleh pemimpin pembelajaran sebagai aset atau kekuatan sekolah, pemimpin pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset. Di antaranya misalnya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, the fact-based thinking. Kemudian ini akan melihat dengan cara pandang yang negatif, misalnya memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak dikerjakan. Kemudian ada juga pendekatan yang berbasis aset atau asset-based thinking, adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif. Misalnya pada apa yang kita kerjakan yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Selanjutnya kita akan melihat cara mengimplementasikan ketujuh modal tadi. Misalkan pada lingkungan kelas. Nah, di lingkungan kelas kita dapat memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitas murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Selanjutnya misalnya pada lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah kita juga dapat melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah.
Kita membentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah, memanfaatkan sarana prasarana yang ada, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, dan kita menggunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Saya lanjutkan pada soal nomor 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Modal manusia sebagai sumber daya manusia, yaitu guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu modal yang berkorelasi langsung pada peningkatan pembelajaran yang berkualitas. Sekolah dapat memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui misalnya pada BIMTEK, Diklat, workshop, dan kegiatan lainnya yang mendukung kompetensi diri kekinian. Selanjutnya pada pengelolaan modal lingkungan dipadu dengan modal fisik akan berkorelasi dengan peningkatan pembelajaran murid. Lingkungan sekolah yang kondusif dari segi sosial maupun politik akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Sumber daya ini sebagai aset sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Modal sosial melalui kerjasama dengan MGMP sekolah maupun MGMP antar sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Kerjasama dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah. Pada modal fisik adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya, misalnya gedung utama, sarana prasarana pendukung di sekolah. Modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar sekolah adalah sumber daya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti memanfaatkan lingkungan menjadi area apotek hidup dan tempat sumber belajar tentang obat dan pemanfaatannya. Selanjutnya modal finansial dengan membuat rencana kerja anggaran sekolah atau RK sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sekolah sehingga mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Modal politik berupa kerjasama atau kemitraan dengan instansi atau dinas terkait yang pemerintahan daerah untuk mendukung program-program sekolah. Modal agama dan budaya untuk membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni melestarikan budaya kearifan lokal, misalnya belajar tari tradisional dan kegiatan religius berupa ibadat singkat di pagi hari dan bisa sekali dalam 1 bulan. Misalnya lagi memperingati Hari Besar Nasional Keagamaan, melibatkan tokoh agama dan di sekitarnya. Sekarang soal nomor 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada modul 1.1 tentang nilai filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan kegiatan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Murid memiliki potensi dan minat yang berbeda-beda, sehingga guru menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki sebelumnya. Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak, yakni mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Haruslah diterapkan dalam guru untuk membangun komunitas yang dapat memaksimalkan potensi atau aset. Ini sesuai dengan pembelajaran pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, guru sebagai pemimpin pembelajaran juga harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis IA atau inquiry apresiatif. Melalui alur bagja, pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Sebab inquiry apresiatif ini merupakan suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif,
menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Ini pembelajaran pada modul 1.3 pada visi guru penggerak. Kemudian budaya positif di lingkungan sekolah juga merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, sehingga akan menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kuat di masa depan. Ini merupakan salah satu perwujudan model agama dan juga budaya di sekolah. Pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui diferensiasi, ini juga merupakan penerapan aset karena guru harus melakukan pemetaan di awal dengan asesmen awal tentang kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Selain itu, pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai model lingkungan, baik alam maupun teknologi yang tersedia, juga merupakan perwujudan pemanfaatan aset untuk memaksimalkan potensi murid, sesuai dengan pembelajaran pada modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Selain pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional juga atau PSE merupakan strategi seseorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Coaching juga merupakan sebuah strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri murid dengan menuntun, mendampingi, menggali potensi, dan memaksimalkannya. Nah, pada proses coaching memberikan kesempatan murid berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak, yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembangan kekuatan dan potensi pada coach sebagai lawan bicara. Pembelajaran pada modul 2.3 tentang coaching. Selanjutnya pada pengelolaan modal lingkungan dipadu dengan modal fisik akan berkorelasi dengan peningkatan pembelajaran murid. Lingkungan sekolah yang kondusif dari segi sosial maupun politik akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Sumber daya ini sebagai asas sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Modal sosial melalui kerjasama dengan MGMP sekolah maupun MGMP antar sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Kerjasama dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah. Pada modal fisik adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya, misalnya gedung utama. Saya lanjut pada soal yang keempat. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Jadi, sebelum mempelajari modul 3.2 dalam pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, saya itu masih sering berpikir tentang kekurangan yang ada. Artinya, saat akan melangkah sering sekali berfokus pada kekurangan dan minimnya sumber daya, termasuk dana. Tetapi setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya menjadi lebih terbuka bahwa paradigma kita itu harus berubah. Kita tidak harus menunggu dukungan dana, sarana dan prasarana dari pihak lain yang bisa jadi belum tentu ada dan belum tentu sesuai, tetapi kita harus memaksimalkan yang ada. Nah, ini tentunya kesemuanya itu diawali dengan berpikir positif agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, sehingga kita bisa segera bergerak, bukan malah pesimis atau berhenti tidak melakukan apa-apa. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian saja yang bisa saya paparkan pada tugas koneksi antar materi ini. Modul 3.2 saya ucapkan banyak terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Ya Allah.